Hello guys, balik lagi nih di channel Cari Tahu. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sedih, sesuatu yang mengerikan, tapi penuh dengan pelajaran penting. Kita akan menyelami sejarah, mencari tahu kekuatan mesin perang Nazi Jerman yang dulu pernah mengguncang dunia. Banyak yang bertanya-tanya, gimana caranya negara yang hancur lebur setelah Perang Dunia tak bisa bangkit secepat itu dan hampir menguasai Eropa? Apa rahasianya ya? Nah, di video kali ini, kita akan bahas satu persatu faktor-faktor penting di balik kekuatan militer Jerman di awal Perang Dunia II. Siap-siap ya, karena kali ini kita akan membahasnya secara mendalam dan serius. Musik latar belakang yang menegangkan akan menemani kita menjelajahi masa lalu yang penuh intrik dan kehancuran. Kita semua tahu, Adolf Hitler adalah pusat dari mesin perang Jerman. Dia punya karisma yang bisa memengaruhi banyak orang dan janji-janji palsunya tentang kejayaan bangsa. Disinilah propaganda berperan sangat penting. Joseph Goebbels, si menteri propaganda Nazi, meracuni pikiran rakyat lewat media massa. Setiap radio, setiap poster, setiap film, semuanya diarahkan untuk menanamkan ideologi Nazi. Jutaan orang terhipnotis oleh khayalan yang diciptakan oleh rezim Nazi. Ini membuktikan betapa berbahayanya propaganda jika digunakan untuk tujuan jahat. Tetaplah bersama saya, karena perjalanan kita menelusuri lorong-lorong gelap sejarah baru saja dimulai. Jerman mengandalkan strategi militer baru, Blitzkrieg, atau perang kilat. Kombinasi kecepatan, kejutan, dan kekuatan. Tank Panzer dan pesawat Luftwaffe menerobos pertahanan musuh. Komunikasi radio canggih membuat koordinasi cepat dan mematikan. Musuh kaget dan tidak siap menghadapi serangan ini. Polandia, Belgia, Belanda, dan Perancis kalah satu persatu. Kerjasama erat antara unit-unit militer, tank, infanteri, dan pesawat tempur menciptakan gelombang serangan menghancurkan. Jerman tidak hanya jago strategi, tapi mereka juga unggul dalam teknologi militer. Tank Panzer, dengan desain yang canggih dan daya tahan yang luar biasa, menjadi momok bagi pasukan sekutu. Pesawat tempur Messerschmitt Bf-19, dengan kecepatan dan kelincahannya, menguasai langit Eropa di awal perang. Dan jangan lupakan senjata rahasia mereka, roket V1 dan V2. Meskipun akurasinya masih rendah, senjata pembalasan ini menebar teror di kota-kota sekutu, mengingatkan dunia akan kemampuan teknologi Jerman yang menakutkan. Tapi, teknologi canggih saja tidak cukup. Dibutuhkan industri yang kuat untuk terus-menerus memproduksi dan memasok mesin perang ini. Disinilah peran Albert Speer, Menteri Persenjataan, menjadi sangat penting. Speer, dengan kepintarannya dalam mengelola industri, berhasil menggerakkan seluruh sumber daya ekonomi Jerman untuk mendukung perang. Pabrik-pabrik beralih fungsi untuk memproduksi senjata dan amunisi. Para ilmuwan dan insinyur dipaksa bekerja siang dan malam untuk mengembangkan teknologi baru. Jerman bahkan tidak segan-segan untuk mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja dari negara-negara yang diduduki. Jutaan orang dipaksa bekerja seperti budak di pabrik-pabrik dan tambang-tambang, mengorbankan hidup mereka untuk mesin perang Nazi. Kombinasi mematikan antara teknologi canggih, industri yang efisien, dan eksploitasi sumber daya yang brutal menjadikan Jerman sebagai kekuatan militer yang sangat ditakuti di dunia. Bab 4, mobilisasi total. Ekonomi dan sumber daya untuk perang total. Perang itu mahal, dan Jerman membutuhkan banyak sekali sumber daya untuk membiayai ambisinya yang gila. Disinilah peran Albert Speer, sang arsitek ekonomi perang Nazi, menjadi sangat penting. Speer, dengan kepintarannya yang dingin dan penuh perhitungan, berhasil mengubah Jerman menjadi mesin perang yang efisien. Di bawah kendalinya, seluruh perekonomian Jerman diarahkan untuk mendukung perang. Pabrik-pabrik mobil beralih memproduksi tank, pabrik-pabrik mainan beralih memproduksi granat. Setiap sumber daya, dari baja hingga batu bara, dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan militer. Tapi sumber daya Jerman sendiri tidaklah tak terbatas. Untuk mengatasi kekurangan, Nazi menjarah kekayaan negara-negara yang diduduki. Emas, bahan mentah, dan karya seni dirampok secara sistematis. Pabrik-pabrik dan lahan pertanian di wilayah jajahan diperas untuk mendukung mesin perang Nazi. Dan yang paling kejam, Nazi mengeksploitasi manusia-manusia tak berdosa sebagai budak. Jutaan orang dari negara-negara yang diduduki diangkut ke Jerman, dipaksa bekerja hingga mati di pabrik-pabrik dan pertambangan. Mobilisasi total ini, meskipun brutal dan tidak manusiawi, berhasil mengubah Jerman menjadi kekuatan industri yang tangguh.
Dalam waktu singkat, Jerman berhasil membangun mesin perang yang mampu menantang kekuatan-kekuatan besar dunia. Bab 5 awal yang mematikan, kegagalan dan kelalaian musuh. Keberhasilan awal Jerman juga tidak lepas dari kesalahan dan kelalaian lawan-lawannya. Inggris dan Perancis yang masih trauma dengan Perang Dunia II enggan untuk kembali berperang. Mereka memilih kebijakan appeasement, menghindari konflik dengan mengalah pada tuntutan Hitler. Kebijakan ini yang didasari oleh ketakutan dan kebimbangan justru memberikan waktu bagi Jerman untuk memperkuat militernya. Hitler dengan liciknya memanfaatkan setiap konsesi yang diberikan untuk melanggar perjanjian Versailles dan memperluas wilayahnya. Ketika perang akhirnya pecah, Inggris dan Perancis terkejut oleh kecepatan dan keganasan Blitzkrieg. Mereka masih terpaku pada doktrin perang parit yang lamban dan tidak efektif menghadapi taktik perang kilat Jerman. Dan jangan lupakan faktor Uni Soviet. Perjanjian Molotov-Ribbentrop, fakta non-agresi antara Hitler dan Stalin, memberikan Jerman kebebasan untuk menyerang Polandia tanpa takut diserang dari timur. Kesalahan-kesalahan strategis ini ditambah dengan kegagalan dalam memperhitungkan kekuatan militer Jerman, memberikan keuntungan besar bagi Nazi di awal perang. Eropa yang masih belum pulih dari luka Perang Duniaan kembali terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Bab 6, mesin perang manusia, doktrin dan pelatihan militer. Di balik mesin perang yang canggih, ada faktor lain yang tak kalah pentingnya. Kualitas dan pelatihan tentara Jerman. Wehrmacht, angkatan bersenjata Jerman, dikenal karena kedisiplinannya yang tinggi, keterampilan tempurnya yang mematikan, dan kesetiaannya yang fanatik pada Hitler. Sejak usia muda, pemuda-pemuda Jerman diindoktrinasi dengan ideologi Nazi dan dilatih untuk menjadi prajurit yang tangguh. Mereka dididik untuk patuh pada perintah, menghormati hierarki, dan mengorbankan segalanya demi kejayaan bangsa. Doktrin militer Jerman juga menekankan pada inisiatif dan fleksibilitas. Para komandan lapangan diberikan kebebasan untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi di lapangan, tanpa harus menunggu perintah dari atas. Hal ini memungkinkan Wehrmacht untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi pertempuran. Pelatihan militer Jerman juga sangat realistis dan menuntut fisik. Para prajurit ditempatkan dalam skenario pertempuran yang meniru kondisi sebenarnya di medan perang. Mereka dilatih untuk bekerja sama dalam tim, menggunakan medan untuk keuntungan mereka, dan mengatasi rasa takut dalam situasi yang paling menegangkan sekalipun. Kombinasi antara indoktrinasi ideologi, pelatihan yang keras, dan doktrin militer yang fleksibel menghasilkan pasukan yang tangguh dan mematikan. Di awal perang, Wehrmacht adalah mesin perang manusia yang nyaris tak terhentikan. Bab 7, kesombongan dan kesalahan, jalan menuju kehancuran. Sayangnya, keberhasilan awal Jerman menimbulkan rasa percaya diri yang berlebihan. Hitler yang mabuk kemenangan mulai membuat serangkaian kesalahan strategis yang pada akhirnya menghancurkan rezimnya. Invasi ke Uni Soviet pada tahun 1941 adalah titik balik dalam Perang Dunia II. Hitler yang meremehkan kekuatan dan tekad tentara merah, menyeret Jerman ke dalam perang panjang dan melelahkan di front timur. Di saat yang sama, Jerman mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat, kesalahan fatal yang membawa kekuatan industri raksasa Amerika ke dalam konflik. Perlahan tapi pasti, neraca kekuatan mulai bergeser menguntungkan sekutu. Kesombongan Hitler ditambah dengan kegagalannya untuk memperhitungkan kekuatan lawan dan mempertahankan dukungan rakyat di negara-negara yang diduduki, pada akhirnya membawa Jerman pada kehancuran. Perang Dunia II adalah pengingat bahwa kekuatan militer saja tidak cukup untuk memenangkan perang. Strategi yang brilian, teknologi yang canggih, dan pasukan yang terlatih tidak akan berarti tanpa kepemimpinan yang bijaksana, perencanaan yang matang, dan kemampuan untuk belajar dari kesalahan. Penutup pelajaran dari kejatuhan, refleksi atas kekuatan dan kehancuran. Mesin perang Jerman, meskipun sangat kuat dan menakutkan, pada akhirnya runtuh di bawah beban kesalahannya sendiri. Kesombongan Hitler, kesalahan strategis, dan kehabisan sumber daya membawa rezim Nazi pada kehancuran. Perang Dunia II memberikan pelajaran berharga tentang bahaya nasionalisme ekstrem, kekuatan propaganda, dan pentingnya diplomasi dan kerjasama internasional. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk video-video menarik lainnya tentang sejarah, militer,
dan peristiwa-peristiwa penting yang membentuk dunia kita saat ini. Terima kasih sudah menonton.